Pernah gak sih kalian melihat potongan PPh satu atau tulisan PPh di slip gaji kalian saat kalian menerima gaji bulanan? Kenapa sih gaji kita dipotong? Lalu kemana itu uang itu pergi? Nah, di sini pada kali ini kita akan belajar membahasnya secara ringkas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmadul Aliansyah dengan NIM 209250164, kelas ABI 7, angkatan 2025. Presentasi ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perpajakan. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu PPh Pasal 21? PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi karena adanya hubungan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan tertentu. Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang paling sering ditemui di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, terutama bagi karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Pemotongan pajak PPh Pasal 21 ini bukan hanya diambil dari gaji karyawan atau pegawai tetap saja, tetapi ada beberapa yang mencakup termasuk ke dalam PPh 21 ini. Seperti halnya honorarium, uang saku kegiatan, pesangon, hingga uang pensiunan. Nah, adapun sumber hukum yang mendasari hukum PPh Pasal 21 ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, Pasal 1 UU PPh, yaitu dasar pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan. Yang ketiga yaitu Pasal 17 Ayat 1 yang mengatur tarif progresif pajak PPh Pasal 21 ini. Akun yang keempat, Ayat 1 UU HPP, definisi pajak sebagai tambahan untuk kemampuan ekonomis negara. Jadi, secara sederhana, PPh Pasal 21 itu adalah pajak atas penghasilan orang pribadi yang langsung dipotong oleh pemberi kerja sebelum penghasilan tersebut diterima oleh karyawan. Jadi, karyawan itu tidak perlu membayar pajak lagi karena sudah dipotong oleh perusahaan tersebut. Adapun perbandingan tarif PPh Pasal 21 ini, yaitu tarif pajak yang tidak langsung tinggi untuk penghasilan, tetapi dihitung berdasarkan lapisan penghasilan pajak. Karena PPh Pasal 21 ini bersifat sangat progresif, yaitu yang dimana semakin besar penghasilan seseorang, maka akan semakin besar pula pajak yang akan ditarik pada wajib pajak. Sebagai contoh, di mana penghasilan kena pajak sampai 60 juta rupiah akan dikenakan tarif sebesar 5%, dan di atas 60 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif sebesar 15%. Adapun selanjutnya yaitu 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 25%. Begitupun ada batas maksimal dan minimalnya, yaitu adapun yang Rp 500 juta sampai 5 miliar yaitu dikenakan sampai tarif 30% per tahunnya. Adapun maksimal dari penagihan pajak PPh ini yaitu dengan penghasilan 5 miliar dikenakan tarif 35% per tahunnya. Jadi penghasilan yang di bawah minimal yaitu sebesar 54 juta tidak akan dikenakan pajak, tetapi yang akan dikenakan pajak yaitu dari minimal 60 juta ke atas itu akan dikenakan tarif dengan tarif 5% per tahunnya. Nah, di sini adapun perbandingan tarif PPh Pasal 21. Yang pertama yaitu dengan penghasilan rendah, yang dimana penghasilan kena pajak atau PKP hingga Rp 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. PKP atau penghasilan kena pajak di atas 60 juta
sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15% per tahunnya. Nah, golongan ini termasuk umumnya menanggung beban pajak yang relatif kecil karena tarif progresif yang sangat rendah. Nah, adapun yang kedua yaitu penghasilan tinggi, di mana PKP atau penghasilan kena pajak dimulai dari 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah akan dikenakan tarif sebesar 25% dalam setahunnya. Adapun penghasilan yang lebih tinggi atau yang tertinggi dalam penerimaan pajak PPh pasal 21 ini yaitu penghasilan kena pajak sebesar di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah per tahunnya akan dikenakan tarif sebesar 30%. Lalu, jika melebihi 5 miliar ke atas, maka akan dikenakan tarif PPh yaitu sebesar 35% dalam per tahun. Maka sudah jelas di sini kita lihat bahwasannya PPh ini bersifat progresif, yaitu yang dimana semakin besar penghasilan yang didapat, maka akan semakin besar tarif PPh atau pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak. Nah, di sini adapun PTKP yaitu batas atau penghasilan tidak kena pajak, yaitu yang dimana penghasilan tersebut tidak mencapai atau kurang dari minimal 54 juta per tahun. Maka orang yang berpenghasilan di bawah 54 juta per tahunnya, maka tidak akan dikenakan wajib pajak, tetapi wajib laporan saja kepada pihak pajak. Nah, di sini adapun kurva atau perbandingan dari pajak terendah ke pajak tertinggi, yaitu dari pajak terendah yaitu sebesar dengan tarif 5% setahunnya, yaitu dari Rp0 sampai dengan Rp60 juta. Adapun yang kedua yaitu dari 60 juta sampai 250 juta per tahunnya. Adapun yang ketiga yaitu 250 juta sampai 500 juta per tahun, maka akan dikenakan tarif sebesar 25%. Adapun yang selanjutnya yaitu penghasilan sebesar 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah dalam setahunnya, maka akan dikenakan tarif sebesar 30%. Adapun maksimal dari tagihan PPh ini yaitu di atas 5 miliar dalam setahunnya, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Nah, di sini adapun contoh hitungan dari PPh pasal 21 ini, yaitu seorang karyawan dengan gaji setahun dengan sebesar 8 juta dalam per bulannya, maka dikalikan dengan 1 tahun, yaitu 12 bulan, itu akan sebesar 96 juta. Lalu dikurangi biaya jabatan, yaitu sebesar Rp4.800.000. Maka total penghasilan bersih setahunnya yaitu sebesar Rp91.200.000. Nah, Rp291.200.000 ini melebihi minimal tarif pajak, yang itu sebesar 54 juta untuk minimal pajak dalam setahunnya. Maka 91 juta dikurangi 54 juta, yaitu sebesar 37.200.000 untuk PKP, yaitu penghasilan kena pajak. Jadi dari 91 juta ini, 91.200.000 ini dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yaitu orang yang tidak kena pajak sebesar 54 juta dikurangi 54 juta, maka hasil PKP atau penghasilan kena pajak yang telah ditentukan yaitu 37.200.000. Nah, maka yang wajib dibayar pajak dalam setahunnya yaitu yang kena tarif pajak PPh ini yaitu yang sebesar 37.200.000. Maka hitungannya yaitu 37 juta dikali ini termasuk ke dalam pajak yang awal, yaitu dikenakan tarif 5% setahunnya, yaitu 37 juta dikali 5%, yaitu sebesar 1.860.000.
dalam setahun. Jika diperbulankan itu 1.860.000 dikali 5% yaitu sebesar 155.000 dalam setahunnya. Nah, seperti yang kita ketahui dari awal yaitu jika kita atau karyawan saat menerima gaji bulanan atau tahunan dan dalam setiap gaji itu tertera PPh 121. Nah, itu tuh sudah dikenakan tarif pajak, maka kita tidak perlu membayar pajak lagi karena sudah dipotong oleh perusahaan ataupun dari pihak tertentu. Mungkin cukup untuk contoh perhitungan eh, pajak PPh pasal 21 ini terhadap gaji atau penghasilan karyawan dalam per bulan ataupun setahunnya. Kita lanjut pada kesimpulan pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, subjek pajak atau yang terkena pajak oleh PPh ini yaitu berlaku untuk karyawan tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, freelancer atau konsultan, hingga pensiunan, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi batas aman membayar pajak ini yaitu sebesar 54 juta setahun. Untuk status TKO atau yang tidak punya tanggungan bertambah sesuai status kawin dan jumlah tanggungan yang telah ditetapkan. Jika tambah 1 maka akan bertambah sesuai tarif progresifnya. Inti dari kesimpulan PPh pasal 21 ini yaitu karena PPh pasal 21 ini bersifat progresif yang di mana semakin besar penghasilan atau gaji yang diterima oleh karyawan, maka akan semakin besar pula PPh atau tarif yang akan dikenakan. Adapun saran terkait PPh pasal 21 ini yaitu perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai aturan PPh pasal 21 ini. Karena banyak karyawan atau orang yang mendapatkan gaji, mereka merasa kaget dan heran kenapa gaji kita berkurang dan ada pemotongan itu karena apa dan gara-gara apa. Sehingga mereka tidak mengetahui untuk apa pemotongan dan pengurangan pada gaji tersebut, padahal itu adalah beban yang mereka wajib pajak dalam per bulan maupun setahunnya untuk membayar wajib pajak yang terkena PPh pasal 21 ini. Saya harap dengan adanya pertemuan dan penjelasan sedikit materi ini, adanya kesadaran bagi masyarakat untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak karena ini merupakan kewajiban yang sudah ditentukan. Dan saya juga berharap terhadap negara terkait adanya penarikan dan pengambilan pajak ini semoga dimanfaatkan dan dialokasikan dengan baik dan secara merata. Tidak terasa pertemuan ini dan penjelasan ini sudah di penghujung waktu. Mohon maaf bila ada salah dari ucapan dan penyampaian yang kurang baik dan kurang lancar. Jadi saya cukupkan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.